Ini penawaran TPK 1, ini surat penawaran dari TPK ke PKA, penawaran penyedia. Nah ini suratnya, kemudian ini negosiasinya. Nah ini ada negosiasinya. Ini tadi diskonnya sudah masuk, tadi surat perjanjiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana melakukan dan menyusun dokumen pengadaan barang jasa yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020. Jadi format yang akan saya gunakan kali ini adalah menggunakan format yang sesuai dengan Perbup 13 Tahun 2020 yang ada di Jember. Jadi jika kawan-kawan dari kabupaten lain yang menonton video ini bisa menyesuaikan dengan format yang ada pada kabupaten teman-teman sendiri. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial ini untuk kegiatan pembangunan jalan aspal. Jadi ini adalah kegiatan infrastruktur dan di sini saya sudah mempunyai sebuah contoh rencana anggaran biayanya. Nantinya karena video ini kemungkinan akan panjang, nanti akan kita pecah menjadi beberapa bagian video. Baik kawan-kawan, mari kita mulai. Baik, langkah yang pertama adalah pelaksana kegiatan anggaran atau PKA yang dibantu oleh TPK melakukan survei HPS. Nah, survei HPS ini kita gunakan atau kita lakukan sebagai dasar untuk menentukan apakah nanti pengadaan barang jasa pembangunan jalan aspal APEN ini menggunakan metode lelang, metode penawaran, ataukah metode belanja langsung. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita catat dulu hasil pengadaan barang jasa di sebelah kanan form dari RAB kawan-kawan. Jadi misalkan kita mulai dari survei HPS, kita catat dulu di sini, di sebelah kanan sini. Misalkan survei di toko A. Di toko A, untuk batu 1520 yang kita masukkan, yang kita tulis adalah harga satuan teman-teman, harga satuan tanpa pajak, karena nanti pajak akan kita hitung secara terpisah. Nah, di toko A batu 1520 misalkan harganya adalah 200.000. Kemudian di toko B harganya adalah 210.000. Kemudian kita lanjut di batu 1015 harganya adalah di toko A 200.000, di toko B 220.000. Kemudian di batu 57 di toko A misalkan adalah 250.000, di toko B 265.000. Kemudian batu pecah 23 di toko A 300.000, di toko B 320.000. Kemudian batu pecah yang 1/2 di toko A harganya adalah 310.000, toko B 320.000. Kemudian sirtu pasir batu di toko A 100.000, di toko B 125.000. Kemudian pasir pasang di toko A harganya adalah 150.000, di toko B 165.000. Nah, kemudian untuk aspal ternyata di toko A dan toko B tidak menyediakan aspal. Yang menyediakan adalah toko C. Maka kita catat di sini, di toko C harganya adalah 2.225.000. Kemudian di toko D karena di toko A toko B tidak ada, yang ada di toko C dan toko D adalah 2.500.000. Kemudian kayu bakar di toko A ada dengan harga misalkan adalah 250.000. Di toko B tidak ada, di toko C juga tidak ada, di toko D tidak ada. Yang ada hanya di toko A, nah kita hanya catat di toko A. Kemudian untuk nama proyek
di toko A, B, C, D tidak ada, yang ada di toko E dan toko F. Misalnya seperti itu teman-teman. Di toko F, papan nama proyek harganya adalah 200.000. Di toko di toko F harganya 250.000. Kemudian untuk prasasti di toko A sampai dengan toko F tidak ada, maka yang ada di toko G harganya misalkan adalah 400.000. Tidak ada penyedia lain selain toko G untuk prasasti, misalkan seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk kereta dorong. Di sini karena tidak ada, maka kita tidak perlu melakukan surveinya, meskipun di form RAB-nya teman-teman ada. Kemudian untuk ayaan di toko A harganya adalah 50.000, di toko B juga sama 50.000. Untuk scrub sama harganya, di toko A 50.000, di toko B juga 50.000. Untuk cangkul di toko A 60.000, di toko B 65.000. Kemudian untuk centong ini di toko A 25.000, toko B sama 25.000. Sapu lidi di toko A 5.000, di toko B sama 5.000. Oke. Kemudian lanjut untuk mobilisasi alat di toko A, toko B, toko C dan toko A dan toko B, dan toko B tidak ada, yang ada di toko C dan toko D. Ini sama bareng dengan pengadaan aspalnya. Misalkan di toko C sebesar 1.750.000, di toko D misalkan adalah 1.850.000. Untuk three wheel roller ini di toko C 500.000, di toko D juga sama 500.000. Oke, untuk upah tidak perlu karena kita menggunakan swakelola, jadi dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Baik, sudah, kita coba untuk buat kolomnya seperti ini teman-teman. Jika sudah, maka kita coba tambahkan insert untuk alat bantunya teman-teman. Maka kita simpulkan di sini di sebelah form RAB teman-teman, kita buat kesimpulan untuk batu ini, maka pengadaannya ada di toko A. Kemudian untuk selanjutnya tetap sama toko A, ini juga sama toko A, batu pecah toko A, kita ambil yang termurah. Kemudian untuk batu pecah 1/2 juga sama di toko A, sirtu sama toko A, kemudian pasir pasang sama toko A. Untuk aspal di sini ini teman-teman, aspal yang termurah maka di toko C. Kayu bakar hanya ada satu, maka kita buat di sini adalah toko A. Papan nama proyek kita lihat di sini, papan nama proyek ada di toko E. Toko E. Kemudian untuk prasasti hanya tersedia di toko G. Kemudian kita lanjut ke bawah. Untuk ayaan ini kita ambil karena harganya sama, kita ambil karena di sini rata-rata di toko A yang paling murah, yang dominan, maka kita bisa ambil dari toko A. Ini juga sama harganya dari toko A, ini dari toko A, kemudian ini juga sama toko A, ini juga sama dari toko A. Kita lanjut untuk mobilisasi, ini yang termurah adalah dari toko C. Toko C. Kemudian ini karena sama, kita ambil yang dominan yang murah, jadi sama di toko C. Oke. Baik teman-teman, kita sudah buat untuk untuk survei HPS-nya. Sekarang kita coba akan jumlahkan berapa nilai dari masing-masing toko. Jadi di sini untuk toko A yang tersedianya toko A, kemudian toko C, kemudian ada toko E, ini kita masukkan, kemudian toko G. Nah, di sini juga toko A semua, ini juga toko C, ini sudah ada. Kita jumlahkan teman-teman pakai menggunakan rumus sum if. Maaf. Nah, ini pakai rumus sum if ini teman-teman. Ringnya ini kita klik saja di ring
ini G ini. Kriterianya yang akan kita cari jumlahnya adalah dari toko A, kemudian jumlahnya kita ambil dari, karena jumlah total teman-teman, kita yang ambil penjumlahannya dari jumlah total, jadi bukan harga satuan ya, dari jumlah total ini. Kemudian kita enter. Di sini akan kita sudah ketemu jumlah total dari toko A. Kemudian coba kita tarik di kemudian toko C, tinggal kita ganti di sini, kita ganti toko C. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, kita tinggal ganti dengan toko E. Dan yang terakhir adalah toko G. Oke. Ya teman-teman, kita sudah menentukan, sudah menjumlahkan dengan jumlah total adalah 189 juta sekian. Jumlah total untuk seluruh bahan, alat, dan sewa untuk pembangunan jalan aspal lapen. Jika sudah terjumlah, maka di sini kita bisa menentukan metodenya. Karena nilainya 106 juta dan kebijakannya adalah di atas 10 sampai dengan 200 juta, maka kita menggunakan metode penawaran. Karena nilainya di atas 10, rentang 10 sampai 200 juta. Yang berikutnya di toko C menggunakan metode penawaran. Oke, karena cuma 250.000, nah maka di sini di bawah 10 juta menggunakan belanja langsung. Dan karena di bawah 2 juta, maka transaksinya tidak ada kenaan pajak, jadi ini langsung tanpa pajak. Ini juga sama, nilainya adalah 400.000. Jadi ada 2 dokumen penawaran dan ada 2 belanja langsung. Nah, dari sini kita lanjut di langkah yang kedua, kita masukkan di aplikasi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi untuk penyusunan dokumen pengadaan barang jasa untuk yang nilainya 10 sampai 200 juta. Nah, jadi di sini karena di toko A dan toko C ini metode penawaran, maka nanti kita akan buat 2 dokumen penawaran. Dan untuk toko E dan toko G, karena ini adalah belanja langsung tanpa pajak, maka tidak perlu menggunakan aplikasi begitu.